491. Damar menutup teleponnya, kemudian duduk di sofa. Sejak dia selesai mengobrol dengan Dr. T barusan, hatinya merasa cemas. Dia menghela napasnya dan menghabiskan beberapa menit untuk benar-benar menenangkan suasana hatinya. Bagaimanapun, apa yang datang pasti akan kembali. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Rosimo. Dia meninggalkan kota NJ dengan membawa Rosimo. Meskipun dia merasa bahwa mungkin tidak akan ada bahaya selama tinggal di kota NJ, lagi pula bersama di sisinya, jika dia ingin berpartisipasi dalam perang, bahayanya mungkin lebih besar. Medan perang utama adalah kota BJ. Jika Nightwatcher dapat mengendalikannya dan tidak membiarkan perpecahan terjadi di kota-kota biasa, kota NJ tentunya tidak aman. Tentu saja, jika tidak bisa mengendalikannya, bicarakan saja nanti yang lainnya. Setelah menjelaskan niatnya, Damar menelepon Teguh dan mengirim pesan WhatsApp ke Monik. Dia perlahan mengatur emosinya. Dia meninggalkan kota NJ bersama Rosimo dan bergegas ke kota LH. Pada saat yang sama, di Sin City, sejumlah kelompok besar ada yang mengemudi mobil, dan ada juga yang berjalan kaki. Mereka semua keluar dari Sin City. Banyak orang tidak mengetahui situasinya, tetapi ketika mereka melihat bahwa orang-orang The Next sedang evakuasi, maka yang lain pun mulai ikut mengungsi. Orang pertama yang diungsikan adalah dari daerah Sukamiskin di distrik timur. Mereka berlarian berhamburan keluar. Setelah sekitar setengah jam, mereka tiba-tiba melihat sekelompok besar orang dengan pakaian hitam, topeng, dan belati ganda mendekati Sin City dengan kecepatan yang sangat cepat. Skalanya sangat besar, setidaknya ada ribuan orang. Sekilas melihatnya, seperti sekumpulan warna hitam yang pekat. Pada saat ini, mereka semua merasa sangat was-was. Ada orang yang berkata dengan suara gemetar, Nightwatcher. Mengapa Nightwatcher muncul di tempat ini? Dan juga jumlahnya ada begitu banyak. Kelompok Nightwatcher ini tidak terlalu memperhatikan mereka. Mereka bahkan tidak memperhatikan orang-orang yang datang. Mereka melewati kerumunan dan langsung masuk ke Sin City seperti pedang tajam. Mereka menuju ke alun-alun pusat. Dengan cepat, mereka sudah tiba di dekat alun-alun pusat. Alun-alun pusat saat ini sama-sama dipenuhi oleh sekelompok orang-orang yang besar. Pasukan Hotgas yang dikembangkan selama beberapa dekade semuanya terkonsentrasi di tempat ini saat ini. Di atas sebuah bangunan di alun-alun pusat, Hotgas mengenakan jas dan sepatu, dan berdiri mengawasi di atasnya. Dia selalu tampak seperti pria terhormat dengan segelas anggur merah di tangannya. Ketika dia melihat sekelompok besar dari Nightwatcher yang datang, wajahnya tidak berubah, tetapi dia melihatnya dengan begitu tenang. Pada saat ini, di antara Nightwatcher, Martin perlahan muncul dari sana. Kali ini, penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia membawa belati ganda dan juga berpakaian sebagai Nightwatcher, kemudian dia mulai berjalan ke depan. Kemudian dia mengangkat alisnya, memandang ke arah Hotgas dan berkata, "Kamu ingin menghentikanku, bukan?" Hotgas tersenyum, lalu membungkuk dan berkata, "Pak Martin, setengah dari pulau ini adalah milik Anda. Saya hanya berharap Anda tetap bisa tinggal di sini." Jering, Martin tidak ingin basa-basi sedikit pun. Dia memandang Hotgas dan berkata, "Kalau begitu biarkan aku merasakan betapa kuatnya petarung peringkat kedua dari daftar master." Hotgas tampak sedikit tergerak, lalu menatap Martin sambil tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin berduel denganku?" "Oh, apakah kamu pikir kamu adalah Damar? Mungkin, aku lebih kuat darinya," cibir Martin. Pada saat yang sama, belati ganda keluar dari sarungnya dan berkata, "Demi semua yang bernafas. Apa yang ditunjukkan oleh pedang, apa yang diinginkan hati. Tidak ada jalan kembali." Di belakangnya, para Nightwatcher serempak menyuarakan slogan itu, dan belati-belati panjang itu pun keluar dari sarungnya.
Satu sisi harus pergi, satu sisi ingin tinggal, maka hanya ada satu perang. Suara itu mulai menggema. Martin langsung menyerang ke arah Hotgeist dengan kecepatan secepat kilat, dan orang-orang di kedua sisi bergegas satu sama lain dengan cepat. Sebelum pertempuran di kota BJ pecah, pertempuran secara resmi dimulai di Sin City. Sin City tidak memiliki koneksi untuk menghubungi dunia luar, terutama ketika pertempuran antara kedua belah pihak dimulai. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Sementara di luar Sin City, dunia masih berjalan seperti biasanya. Damar kembali ke kota LH. Selama ini dia lebih banyak tinggal di rumahnya sendiri dan ditemani orang tuanya. Adapun Rosimo, dia masih mengatur untuk tinggal bersama Lilia dan yang lainnya. Dalam sekejap, tak terasa 5 hari telah berlalu. Damar masih seperti biasanya yang dengan tenang menyerap tulang naga di kamarnya. Beberapa hari ini, dia akhirnya selesai menyerap tulang naga ketiga. Namun peningkatannya masih terbatas. Saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam, tetapi seluruh kota LH masih terlihat sangat ramai. Setelah Damar selesai menyerap tulang naga, dia pergi ke balkon dan melihat pemandangan di luar rumah. Di kompleks tempatnya tinggal, tetangga sebelah mereka adalah salah satu orang kaya di kota LH. Dia sedang menggiring anjing peliharaannya keluar dari rumahnya dengan perlahan. Pendengaran Damar sangatlah baik. Dia dapat mendengar bahwa si istri dari keluarga kaya itu sedang mengajari putranya bagaimana mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Dan setelah berjalan dengan anjing peliharaannya, dia mengeluarkan ponselnya, menelepon kekasihnya, dan mengatakan beberapa kata menjijikkan. Dia sepertinya menyadari keberadaan Damar dan mendongak melihatnya. Ada rasa sedikit perasaan tidak suka saat itu. Orang-orang yang tinggal di kompleks ini semuanya adalah orang-orang yang sangat kaya, dan begitu juga dengan tetangga Damar. Menurut pandangan tetangganya, Damar dan keluarganya sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Bahkan seperti tidak memenuhi syarat untuk tinggal di kompleks villa kelas atas dan mewah seperti ini. Dekat dengan laut, masih banyak orang yang ramai bermain di pantai. Pantai malam kota LH merupakan salah satu ikon dari kota LH. Di jalanan masih banyak mobil yang berlalu lalang. Ada banyak pasangan berpegangan tangan di pantai, tertawa dan mengobrol bersama. Semuanya begitu damai, seolah-olah tidak ada yang terjadi di dunia ini. Namun tiba-tiba, alis Damar terangkat dan dia melihat ke arah langit. Awalnya, ada beberapa bintang di langit kota, tetapi Damar melihat banyak bintang di langit, terlihat sama seperti hujan bintang jatuh. Di bawah, orang-orang itu memperhatikan pemandangan ini, dan beberapa pasangan di pantai mulai menyatukan tangan, menutup mata, dan membuat permintaan. Pria kaya yang sedang berbicara dengan kekasihnya itu juga sedikit tercengang. Dia melihat ke langit dan berbisik, "Sayang, apakah kamu melihat bintang jatuh itu di langit? Apa yang kamu inginkan?" Aku suka tas Gucci," terdengar suara lembut yang memikat dari dalam telepon itu. "Aku akan membelikannya untukmu besok ya." Orang kaya itu berkata dengan senyum manis, seolah-olah jiwanya telah terpancing. Lily dengan bersemangat bergegas ke kamar Damar dan berteriak, "Damar, lihat. Ada bintang jatuh. Ayo buat permintaan." Namun, setelah dia bergegas keluar, dia menemukan Damar sedang berdiri di sana. Menatap langit, pupil matanya melebar, dan napasnya perlahan menjadi berderu. "Damar, ada apa denganmu?" Lily tercengang. Dia melihat aura aneh di wajah Damar yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dedert dedereretete dedert. Dedert dedereretete dedert. Ponsel Damar dengan cepat bergetar pada saat itu. Damar mengambil ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan masuk dari Lilia. "Halo," ujar Damar. "Apa kamu melihatnya?" Suara Lilia terdengar sangat serius. "Aku melihatnya," ujar Damar sambil menghela napasnya. "Mereka telah datang." Bersambung 492.
Damar melihat ke arah langit. Ketika Lily mendengar ini, matanya langsung berkedut. Dalam beberapa bulan terakhir di Sin City, dia mengikuti Damar dan yang lainnya. Bahkan, dia belajar banyak selama perjalanan itu. Misalnya, Damar sering menyebut kata mereka berkali-kali. Dan juga seringkali memanggil mereka dengan sebutan Ghost hampir sepanjang percakapan mereka. Lily tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, tetapi setiap kali dia mendengar Damar menyebutkannya, ekspresi Damar dan yang lainnya begitu serius, seperti di mana bekas luka di tubuh Damar, bagaimana cara memotongnya dan sebagainya. Sedangkan sekarang, Damar kembali mengatakan hal-hal itu. Tidak tahu mengapa tetapi pada saat ini saat dia melihat bintang jatuh dari langit dan juga udara kota seperti biasa, Lily seolah memiliki perasaan yang sangat tidak nyata. Pada saat yang sama, dia selalu merasa cemas. Damar tidak memperhatikan ekspresi Lily. Dia berdiri di balkon, berbicara di telepon dengan Lilia. Skala kali ini, takutnya akan sangat besar, ujar Lilia. Aku melihat 5 cahaya merah, sebuah cahaya emas, hanya itu saja yang kulihat. Takutnya masih di sini, masalahnya besar. Damar menggertakkan giginya. Dia dengan cepat berkata, beritahu semua anggota tim kita yang lain untuk berkumpul dengan senjata dan pakaian tempur. Beritahu juga si Codet, biarkan dia segera menghubungi yang lainnya, berkumpul di pangkalan Night Watcher. Beritahu juga Tirta, untuk menjaga kota LH, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya. Selain itu, telepon kakek Hartono Dewanto dan minta dia menyiapkan pesawat untuk kita, semua anggota di tim kita. Semua pergi menuju ke kota BJ. Dimengerti, ujar Lilia. Lily melihat keberanian ini dari seorang Damar untuk pertama kalinya. Dan kemudian dia menelan ludahnya. Aku harus bagaimana? Lily sedikit bingung. Ketika Damar menutup telepon, dia bertanya dengan hati-hati. Damar mengelus-elus kepalanya, dengan tersenyum berkata, tidak apa-apa. Kamu berada di kota LH. Lintasan mereka saat ini hanya akan mendarat di kota BJ. Itu adalah tempat yang tidak kalian ketahui sama sekali. Jika tidak bisa menjaga wilayah sana, maka Ghost itu akan muncul. Jadi jangan ribut ya, sebaiknya kamu pergi bekerja dan menjalani kehidupan yang tenang seperti biasa. Kemudian Damar mengangkat kepalanya, melihat bintang jatuh di seluruh langit, dan bergumam, aku dan Night Watcher akan menjaga dengan baik dunia ini dan untuk segalanya yang bernapas. Pada saat ini, tidak tahu mengapa, sosok Damar benar-benar terasa tinggi di lubuk hati Lily. Beritahu orang tuaku, bahwa aku melakukan perjalanan bisnis sementara. Jangan biarkan mereka khawatir sedikit pun ya, ujar Damar. Baiklah, aku mengerti, ujar Lily sambil mengangguk, aku akan mengantarmu ke bandara. Damar mengangguk, mereka kemudian turun dari lantai atas. Lalu Lily pun mengantar Damar ke bandara. Kak, saat mengemudi, dia memanggil Damar dengan sebutan, Kak, untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya Lily memanggil Damar setelah dia kembali. Sebelumnya, Lily biasa langsung memanggil namanya saja. Dia bertanya, kali ini berbahaya, bukan? Ya, ujar Damar sambil tersenyum. Seharusnya agak sedikit berbahaya. Pastikan untuk kembali dengan selamat ya, ujar Lily. Damar mengangguk dan berkata, ya, aku akan berusaha. Harus ada orang yang berperingkat tinggi di sana, dan kakakmu ini adalah orangnya. Bagaimanapun, kakakmu adalah peringkat ketiga dari daftar master. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat nada bicaranya setenang mungkin agar mengurangi tekanan di hati Lily. 1 jam kemudian, mobil mereka berhenti di depan bandara. Damar sudah melihat Lilia dan yang lainnya berdiri di kejauhan. Sekarang tim 11.762, semua orang telah tiba. Di barisan depan, Talia, Lilia, Chris, Dewan, Sally, Pugu, dan Raisa semuanya di sana. Tentu saja,
Rosimo juga memilih untuk pergi ke kota BJ bersama Damar dan yang lainnya. Mereka membawa tas di punggung mereka, seperti turis yang bepergian, hanya beberapa yang membawa bawaan di punggung mereka. Barang itu terlihat aneh karena dibungkus hanya dengan kain, tetapi setiap orang lainnya pun membawa barang-barang seperti itu di punggung mereka. Ini adalah senjata mereka, belati ganda standar Night Watcher. Setelah Damar turun dari mobil, Chris melambaikan tangannya. Dia melemparkan sebuah bungkusan di tangannya dan belati tanpa nama dan pembelah udara yang sudah dibalut kain ke arah Damar. Setelah Damar menangkapnya, dia segera membawanya di punggungnya. Dia menoleh dan berkata ke jendela, "Kembalilah, jangan terlalu berpikir berlebihan, lalu manfaatkan waktu ini untuk mencari pacar. Kamu sudah besar. Ketika aku kembali, aku harap kamu bisa mengenalkan pacarmu itu padaku ya. Sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri," ujar Lily memanyunkan bibirnya, lalu melambai kepada semua orang dan berkata, "Kalian harus kembali dengan selamat ya." Setelah melihat Lily pergi, Damar menarik napasnya. Lalu dia berkata, "Berkumpul." Chris dan yang lainnya dengan cepat membungkuk. Lilia dengan cepat menghubungi Tirta. Dengan cepat Tirta muncul dari bandara dan berkata, "Lewat sini. Tak perlu melewati pemeriksaan keamanan." Mereka lalu pergi melalui jalur khusus. Lagi pula, senjata mereka tidak mungkin bisa melewati pemeriksaan keamanan. Mereka berjalan di sepanjang jalan menuju tempat mereka lepas landas. Tirta mengerutkan dahinya dan berkata, "Aku mengerti. Setelah kemunculan mereka, kamu pasti akan ikut berperang, hanya." Berkata sampai di sini, Tirta kemudian melanjutkan berkata, "Apakah kamu masih tidak bersedia kembali ke Night Watcher? Lalu identitas seperti apa yang akan kalian tunjukkan saat mengikuti perang nanti?" Damar tak berkata sepatah kata apapun. "Sebenarnya, kamu tidak perlu marah dengan orang tua itu. Kita semua tahu betul bahwa Night Watcher akan berurusan denganmu cepat atau lambat." "Kamu," ujar Tirta yang masih ingin mengucapkan sesuatu. Pada saat ini, Lilia tiba-tiba menepuknya dan berkata, "Mungkin Damar tidak ingin kembali karena dia takut akan hal ini." Tirta terdiam. Dia memandang Damar dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bintang jatuh di malam ini menerangi seluruh langit. Banyak orang membuat pengharapan, dan dunia masih berputar. Mereka tidak tahu bahwa banyak orang di dunia ini yang sedang dalam keadaan terpaksa saat ini. Mereka terus bergerak ke arah tertentu. Mereka menjaga perdamaian dunia, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Pada saat ini, pertempuran di Sin City telah berlangsung selama beberapa hari. Apa yang membuat Martin agak tidak berdaya adalah Hotgears memilih untuk bertarung mati-matian dengan mereka sejak awal. Mereka memiliki jumlah besar dan efektivitas tempur mereka tidak buruk, tetapi mereka masih berbenturan. Mereka menemukan bahwa mereka bukan tandingan dari Night Watcher. Ini adalah pasukan yang terkuat dari Night Watcher negara H, cukup untuk mengubah keberadaan pola dunia. Yang paling mengejutkannya adalah Martin, Night Watcher nomor 1 yang misterius. Seumur hidupnya dia hampir tidak pernah menyerang siapapun. Namun ternyata tidak lebih buruk darinya. Jadi saat terjadi benturan, korban berjatuhan di kedua belah pihak. Kemudian Hotgears dengan cepat mengubah strateginya. Alih-alih berkelahi dengan Night Watcher, dia memilih cara lain untuk melawan dengan perang gerilya dan menjatuhkannya. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menyeret Night Watcher yang terkuat ke tempat ini sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam perang. Setidaknya, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam perang untuk pertama kalinya. Jika Night Watcher berkumpul dan ingin pergi dengan kapal pesiar, maka dia akan membiarkan orang-orang berlari untuk mengganggunya. Night Watcher menyerang balik, dan mereka akan melarikan diri. Pada saat ini, di depan manornya, dia berdiri di seberang Martin. "Aku tidak menyangka kamu telah mencapai level ini," ujar Hotgears sambil tersenyum. Di tangannya,
Night Sword yang besar berada dalam genggamannya dan menatap Martin dengan samar. "Hanya dengan membunuhmu kita bisa pergi dengan selamat," ujar Martin dengan enteng. "Sudah, jangan bicara omong kosong. Ayo kita bertarung. Apa kita harus melakukannya?" Hotgears berkata enteng, "Aku akui bahwa aku memang meremehkanmu, tetapi kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Kamu tidak bisa membunuhku. Mengapa kita tidak duduk dan minum anggur merah saja, bermain catur dan menunggu hasilnya di kota BJ? Apa kamu sudah melihatnya? Garis arus di langit. Apakah kamu pikir bahkan jika kamu keluar, kamu dapat menghentikan invasi skala besar ini?" tanya Hotgears dengan tenang. Martin mendongak dan berkata, "Jika kamu bersedia untuk menjadi seekor anjing, aku tidak bersedia sama sekali. Jadi, aku lebih baik berperang sampai mati." Bersambung 493. Pesawat sedang mengudara di langit. Kota BJ merupakan hamparan daratan yang luas dengan gurun pasir. Lingkungan hidup di tempat ini sangat sulit, tetapi ada banyak Night Watcher di tempat ini. Sebagian besar Night Watcher dari semua departemen utama juga berkumpul di sini. Tempat ini sangat besar, juga sangat terpencil, dan untuk lingkungan hidupnya hanya ada sedikit sumber air. Setelah Damar bergabung dengan Night Watcher, dia tinggal di tempat ini hampir sepanjang waktu kecuali untuk melakukan tugas di seluruh dunia. Tidak ada yang tahu kapan Ghost itu muncul dan apa tujuan mereka. Termasuk Damar dan Night Watcher lainnya, mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang sempurna. Mereka hanya tahu bahwa mereka datang dari langit dan menaiki sebuah pesawat yang aneh, sedikit seperti pesawat terbang, tetapi mereka tidak memiliki sayap. Mereka tampak seperti tornado besi. Bentuknya sangat aneh dan memiliki kepala yang besar. Jadi Night Watcher negara H memanggilnya Ghost. Kedatangan Ghost tak bisa ditentukan. Tidak tahu kapan mereka akan mendarat, tetapi hanya ada satu titik di mana mereka mendarat sekarang, yaitu di kota BJ. Jadi, di sini Night Watcher menimbun dan menghancurkan semuanya dan tidak memberi mereka kesempatan untuk memasuki tempat lain. Karena begitu mereka memasuki dunia biasa, maka kehidupan manusia akan terlihat seperti rumput liar. Night Watcher menanggung semua ini demi menjaga dunia. Waktu aktivitas Ghost juga sangat aneh. Mereka semua datang pada malam hari, itulah mengapa dinamakan sebagai Night Watcher. Tugas Night Watcher menjaga dunia dalam kegelapan. Tentu saja kemunculan mereka bukan sepenuhnya tanpa peran. Setelah memenangi perang, penelitian mereka dan jenis energi baru yang dibawa oleh mereka telah menyebabkan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Tubuh mereka sangat aneh. Senjata panas seolah tidak mempan bagi mereka. Hanya dengan mengandalkan senjata standar Night Watcher mereka baru dapat dikalahkan. Untuk waktu yang lama dalam kehidupan Damar, dia sering berurusan dengan hal-hal ini. Pertempuran yang membuatnya menjadi dikenal adalah saat pertempuran di mana banyak Ghost yang datang. Dia menerobos pertahanan dari kota BJ ke Himalaya dan berkumpul di puncak gunung. Pada pertempuran itu, Night Watcher keluar dari sarangnya dan mengirimkan beberapa petarung tingkat dewa. Di antara petarung tingkat dewa itu, Damar memenangkan kepala satu-satunya Ghost berwarna merah dan menjadi terkenal di perang itu. Tetapi kali ini akan menjadi invasi dalam skala yang lebih besar. Pada saat ini, di pesawat, sekelompok yang beranggotakan 9 orang itu berada di dalam pesawat. Chris berkata sambil tersenyum, "Sialan, aku khawatir sudah waktunya untuk bermain kali ini." Munculnya Ghost berwarna emas terakhir kali membuat Iman menjadi seperti ini. Dewan tersenyum dan berkata, "Lagi pula aku sudah tidak sabar ingin meratapinya." Dia mengelus sniper di tangannya. Senjata ini dibuat khusus. Senjata panas tidak berpengaruh pada Ghost. Dengan menggunakan material dari Ghost ini, total ada 3 senjata sniper khusus telah dibuat, salah satunya ada di Dewan. Dia adalah God of Sniper dari Night Watcher negara H. Sebutan untuk sniper milik Dewan.
Faktanya, beberapa Night Watcher yang menggunakan senjata sangatlah sedikit. Karena target utama pertempuran mereka bukanlah manusia biasa. Senjata milik dewan ini memiliki nama yang disebut Ratapan Gurun Pasir, yang merupakan dewan sendiri yang menamainya, karena menurutnya itu sangat puitis. Meskipun Damar dan mereka menganggap nama itu terdengar konyol, tetapi dia tetap menyukainya. Aku belum tahu jumlah pastinya ada berapa banyak, tapi melihat dari bintang jatuh barusan, aku khawatir jumlahnya kali ini akan sangat besar, dan Red Lotus juga telah berkumpul di kota BJ. Aku tidak tahu apakah aku bisa menahannya kali ini. Jika aku tidak bisa menahannya, akan merepotkan bila mereka memasuki kota biasa, dan itu akan menjadi masalah, ujar Thalia sambil menghela napas. Semua akan baik-baik saja, ujar Damar dalam diam. Menurut pemahamanku, di atas gold level, aku khawatir ada tingkatan yang lebih tinggi. Iman telah membayarnya dengan harga yang begitu mahal. Aku khawatir akan sangat sulit bagiku untuk bangkit ke gold level. Aku khawatir akan ada kemunculan yang lebih dari gold level kali ini. Tidak ada gunanya banyak berpikir hal yang tidak perlu sekarang, umpat Chris. Sialan, aku menemukan bahwa departemen penelitian itu sepenuhnya vegetarian. Sampai sekarang aku belum tahu dari mana mereka berasal atau apa tujuannya. Sangat bodoh untuk berurusan dengan mereka. Sial, Ghost berwarna biru membutuhkan seluruh tim Night Watcher untuk bertahan. Aku mungkin tidak tahu apa tujuan mereka sebelumnya, ujar Damar. Tapi sekarang, aku khawatir aku tahu tujuan mereka adalah untuk menyerap tulang-tulang ini setelah kita mencapai tingkat dewa, ujar Damar sambil berpikir. Sally bertanya dengan heran, mengapa kamu berpikir seperti itu? Karena Red Lotus terus mencari barang-barang ini di mana-mana selama bertahun-tahun. Hanya ada sedikit sekali di Red Lotus. Koleksi mereka juga tidak berguna. Aku pikir mereka melakukannya untuk mengumpulkan barang-barang ini, ujar Damar. Sial, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang Red Lotus. Mereka adalah pengkhianat bagi umat manusia, umpat Chris. Ya, menghadapi Ghost ini, pilihan setiap orang memang berbeda. Beberapa orang memilih untuk diam bersembunyi. Apa yang mereka pikirkan adalah bahwa Ghost akan menguasai dunia cepat atau lambat. Untuk melestarikan harapan umat manusia, mereka mendirikan organisasi Voyage. Orang-orang ini adalah orang-orang dari keluarga bangsawan. Mereka tidak kekurangan uang dan menghabiskan banyak uang untuk penelitian ilmiah dan teknologi. Mereka mencoba melarikan diri ketika hari itu tiba. Beberapa orang memilih untuk berkuasa, seperti Red Lotus. Mereka ingin berkuasa dan kemudian mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Dan lebih banyak lagi orang yang memilih melakukan penentangan. Mereka adalah Night Watcher. Misi mereka adalah untuk berjuang sampai akhir, demi semua yang bernafas, tidak ada jalan kembali. Oleh karena itu, arti dari slogan mereka adalah menjaga dunia dan semua makhluk yang bernapas. Singkatnya, kita harus melakukan yang terbaik untuk menyimpannya selama ini dan harus mengingatnya, ujar Damar sambil memandang yang lain. Masih dengan kalimat yang sama. Aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian terlebih dahulu mati sebelum aku. Kemudian dia memandang Pugo dan berkata, kamu telah meninggalkan Night Watcher untuk waktu yang lama. Meskipun kita bukan Night Watcher lagi sekarang, cara bertarung dan kerjasama kita masih didasarkan pada mode pertempuran Night Watcher. Saat itu penyerang utama tim kami adalah aku dan Tata. Tetapi sekarang Tata telah tiada. Jadi kamulah yang akan menggantikannya. Aku bisa menggantikan posisi Tata, ujar Thalia dengan cepat. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sudah terbiasa berjaga di sisi belakang. Tidak perlu mengubah posisimu. Raisa belum pernah bekerja sama dengan Night Watcher. Kamu harus membawanya. Thalia menggertakkan giginya dan terlihat tidak rela. Kemudian Damar melanjutkan berkata, aku khawatir kita berurusan dengan tingkat lebih dari red level kali ini.
Kuulangi sekali lagi, setiap ghost berwarna merah. Anggap saja itu adalah Dempsey. Ujar Damar dengan serius sambil menghela napasnya. Ketika mereka sedang berdiskusi, pesawat itu dengan kecepatan yang sangat cepat, melintasi seluruh langit dan langsung menuju tujuannya. Di kota NJ, di sebuah kasino di bawah tanah, Rio Dewanto, seperti biasa menghabiskan banyak waktu di sini bersama 4 anak muda lainnya di kota NJ. Pada saat ini, di sebuah ruangan di area bar, Rio Dewanto mendekap seorang wanita dengan satu tangannya dan satu tangan lainnya mengelus tubuhnya. Di sisi lain terdengar suara mengumpat, "Markus, ada apa denganmu?" Terlihat seperti orang bodoh dan malah duduk melamun di sana. "Jangan ganggu aku," umpat Markus. "Aku lelah sekali memikirkan beberapa materi yang aku baca sore ini. Ayahku sepertinya sangat ingin aku mengambil alih keluarga Tanjung. Aku, Bak." Pada saat itu, pintu ruangan itu tiba-tiba didorong. Membuat mereka terkejut ketika mereka menemukan orang tua mereka berdiri di pintu. "Kakek, dengarkan penjelasanku," ujar Rio berdeham, dan dengan cepat menarik tangannya. Hartono Dewanto meliriknya sekilas, lalu dengan tongkatnya dia mengetuk-ngetuk lantai berkata, "Pulang, ada sesuatu yang harus dibicarakan denganmu." Rio menjilat bibirnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia harus mengikuti Hartono dan meninggalkan kasino bawah tanah. Bersambung 494. Rio mengikuti Hartono kembali ke rumah. Baru saja sampai rumah, Rio menemukan bahwa ada banyak orang di rumah. Rio terkejut dan berkata, "Astaga, apakah kalian memasang kamera pengintai di ruangan itu dan menyiarkannya secara langsung?" Hartono terdiam. Dia mengambil tongkatnya dan menepuknya, lalu memarahinya, "Cepat masuk." Rio kemudian masuk dengan perasaan sedih. Dia berlari menghampiri Elizabeth dan bertanya, "Kakak, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba semua keluarga besar datang?" Aku juga tidak tahu," ujar Elizabeth sambil menggelengkan kepalanya. Hartono pun mengambil tempat dan duduk. Dia mengetuk lantai dengan tongkatnya, dan kemudian dengan tenang berkata, "Elizabeth, Rio, Jensen." Dia menyebut nama 5 atau 6 orang berturut-turut. Mereka semua adalah generasi muda yang sama, termasuk Rio dan Elizabeth. Setelah selesai mengabsen namanya, dia berkata, "Kembali ke kamar kalian dan berkemas. Mobil akan menjemput kalian dalam setengah jam, lalu akan membawa kalian ke bandara. Ingat, jangan bawa barang mewah, bawa saja pakaian dan lainnya." Rio tampak bingung, tetapi dia merasakan suasana berat di rumah yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Elizabeth menariknya dan memberi isyarat untuk pergi keluar. Dia mengikuti Elizabeth keluar dari rumah dan masuk ke mobil Elizabeth. "Sialan, apa yang sebenarnya yang sedang terjadi sekarang?" ujar Rio kesal. "Tadi ada hujan bintang jatuh. Kakek bilang, untuk menyuruh kita segera pergi," ujar Elizabeth sambil menghela napasnya. "Apa maksudmu?" tanya Rio. "Bukankah pertanda hal yang baik jika ada bintang jatuh? Dan malah menyuruh kita pergi. Dan kemana kakek akan membawa kita? Aku merasa sangat konyol sekarang." Elizabeth menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Jangan banyak tanya lagi." Suasana hati kakek sangat tidak bagus. Setelah hujan bintang jatuh tadi, dia berharap Damar akan baik-baik saja. Rio mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku tidak tahu kemana dia akan membawa kita. Ini sangat menjengkelkan. Aku masih menyukai kota NJ." Elizabeth hanya diam. Dia mengendarai mobilnya menuju rumahnya. 3 jam berlalu dengan lancar. Pada saat ini, di padang pasir, ada sebuah bandara yang sangatlah luas. Jika diperhatikan, sebagian besar pesawat di bandara ini bukanlah pesawat biasa. Di bandara, dari waktu ke waktu, ada pesawat yang berhenti dan mendarat,
dan kemudian dari dalam pesawat keluar sekelompok orang dengan pakaian Night Watcher. Setelah Damar dan yang lainnya mendarat, mereka pun turun dari pesawat. Lilia, Talia dan yang lainnya mengenakan kacamata hitam di wajah mereka dan menutupi diri mereka dengan sangat rapi. Di tempat ini, mereka mungkin masih akan mencuri perhatian. Aku sedikit menyesal datang ke sini, gumam Rosimo. Lingkungan di sini terlalu buruk. Kulitku pasti akan sangat kering. Setelah itu, kamu bisa kembali, ujar Chris. Ujar Rosimo terkejut. Setelah dia datang ke sini, Chris memiliki sikap yang sangat baik terhadapnya. Tentu saja, sikap Chris terhadap wanita cantik selalu sangat baik. Tapi dia tidak menyangka bahwa saat ini, Chris tiba-tiba berbicara dengannya dengan nada yang sangat serius. Aku bilang kamu bisa segera kembali. Kamu pikir kami bersedia membawamu? Chris mendengus. Sebenarnya kamu seharusnya tidak datang sama sekali. Meskipun Rosimo termasuk ke dalam orang dari dunia bawah tanah, tetapi dia belum benar-benar berpengalaman dengan pertempuran ini. Dia mengikuti Damar juga karena Walesmo memberitahunya bahwa akan aman untuk mengikuti Damar. Dia kini sekarang berada di tingkat menengah dan mengikuti Damar. Bahkan, dalam keadaan yang seperti ini, Damar meliriknya dan menghela napasnya. Rosimo, karena aku punya kesepakatan denganmu, aku akan menepati janjiku. Tapi sejak kita menginjakkan kaki di tempat ini, kita memasuki medan perang. Ini bukan lingkungan keluarga, tapi ujian hidup dan mati yang sebenarnya. Jangan bicara tentang lingkungan atau hal-hal lain di sini, yang akan membuat mereka muak. Ini bukan kota LH, dan juga bukan kota NJ. Kemudian dia sedikit mengernyit dan berkata, aku sarankan kamu kembali ke pesawat. Dia akan melakukan penerbangan kembali. Sebenarnya jika kota BJ kehilangan penjagaan, aku juga akan kembali. Selain itu, di kota LH sana, ada lebih dari 1000 teman dari Sin City yang akan melindungimu. Rosimo melipat bibirnya. Dia merasa bahwa temperamen Damar dan kelompoknya telah berubah sejak mereka turun dari pesawat. Kalau begitu, lebih baik aku kembali saja. Jika aku tidak ada yang menjaga, kamu harus melindungiku ya, ujar Rossi dengan cepat. Damar mengangguk. Ketika Rossi sudah naik ke pesawat, Chris mengumpat, sial. Ketika di luaran aku selalu ingin melindungi wanita yang begitu lemah ketika aku melihatnya. Tetapi setelah sampai di sini, aku merasa merepotkan melihat wanita yang seperti itu. Aku juga tak tahu apa yang terjadi. Damar menghela napasnya, dia hanya belum pernah mengalami hal seperti ini. Anak yang tumbuh dalam perlindungan seperti itu sangatlah normal jika dia merasa seperti itu. Apalagi, dia memberiku banyak bantuan. Sebagian besar tulang nagaku diperoleh melalui bantuannya. Berjanji melakukan sesuatu, maka harus ditepati. Dewan mengangguk dan berkata, lebih baik dia kembali. Karena mungkin akan lebih merepotkan jika dia ikut bersama kita. Damar mengangguk dan berkata, ayo kita pergi. Kemudian, Lilia menariknya dan bertanya, kemana kita akan pergi? Kita sudah bukan Night Watcher sekarang, apa kita ke Night Watcher negara H? Tidak. Damar memanyunkan bibirnya, kemudian menjilat bibirnya dan berkata, ayo pergi ke tempat mereka mendarat. Kita lihat bagaimana situasi dan skala yang sebenarnya. Kemudian dia berjalan menuju luar bandara. Begitu dia sampai di pintu, Damar sedikit mengernyit. Dia menemukan bahwa Hugo Wong sedang berdiri di sana sambil tersenyum, dan ada bus yang diparkir di sebelahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ujar Damar, tentu saja untuk menjemput kalian. Sudah jangan ribut di sini. Tak peduli apa kamu kembali atau tidak, tetapi sebaiknya bertemu Iman dan aku terlebih dahulu. Dan juga kami juga memiliki beberapa berita untuk dibagikan kepadamu, ujar Hugo Wong. Damar mengerutkan dahinya, dia tidak membalas perkataan Hugo, dan langsung naik ke dalam mobil.
Mobil terus melaju sepanjang jalan raya. Ada beberapa lubang di jalan raya, yang tampak seperti bekas pukulan. Kemudian Damar melihat ke arah luar selama di perjalanan. "Bagaimana? Apa kamu merindukan tempat ini?" tanya Lilia yang duduk di samping Damar. "Seharusnya kamu belum pernah ke sini lagi selama bertahun-tahun." Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak merindukannya. Jika bisa, aku tidak ingin datang ke sini lagi seumur hidupku." Jika dia bisa, dia berharap tanpa adanya hal-hal ini, saudara-saudaranya tidak akan mati dalam pertempuran. Dia bisa tinggal dengan baik di kota biasa, sesuai dengan persyaratan orang tuanya, menikahi seorang istri dan mempunyai anak. "Lihat ke sana!" Chris tiba-tiba berseru, melihat ke satu arah. Di malam yang gelap, Ghost dengan cahaya biru terlihat. Pada saat yang sama, sekumpulan bayangan hitam bergegas keluar di dekatnya. Mereka berteriak dengan belati ganda. "Demi semua yang bernafas, bersambung." 495. Demi semua yang bernafas, apa yang ditunjukkan oleh pedang, apa yang diinginkan hati. Tidak ada jalan kembali. Sekelompok besar Night Watcher berteriak dan bergegas keluar pada saat bersamaan. Di antara Night Watcher, Damar dengan jelas memperhatikan bahwa orang terkuat hanyalah tingkat tinggi, mungkin dia adalah ketua tim. Pada saat ini, dia segera bergegas ke depan. Dia adalah serangan utama dari tim ini. Sebagian besar Night Watcher bertarung dalam skala tim kecil. Sebagian besar anggota setiap tim adalah belasan orang. Tim pelopor seperti tim 11.762 Damar. Anggota tim dipimpin oleh tingkat puncak dan tingkat tinggi adalah anggota biasa. Konfigurasi tim pelopor umumnya 8-12 orang. Dahulu tim 11.762 hanya beranggotakan 8 orang. Tentu saja, tim saat ini juga merupakan pembentukan 8 orang. Raisa melihatnya dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Apakah ini Ghost?" Chris mengangguk dan menjelaskan, "Ya, Ghost. Dia itu sama seperti pembunuh Red Card dari Red Lotus, Blue Level sama seperti Blue Card. Itu juga yang paling umum di antara Ghost. Ghost berwarna biru setara dengan petarung tingkat puncak. Di atasnya ada berwarna merah, yang berwarna merah setara dengan tingkat dewa. Dan juga karena mereka adalah tim khusus, setiap Ghost berwarna merah akan sulit bagi petarung tingkat dewa untuk melawannya sendirian. Biasanya perlu beberapa orang dari mereka untuk melawannya. Lalu ketika Damar berada di tingkat puncak, bukankah dia membunuh yang merah?" tanya Raisa. "Ada kebetulan tertentu," ujar Damar sambil menggelengkan kepalanya. "Aku membunuhnya saat itu." "Oh." Raisa terdiam. "Yang berwarna emas." Raisa menelan ludahnya dan berkata, "Apakah yang emas itu adalah iman yang tak terkalahkan?" "Ya," ujar Salim mengambil alih percakapan. "Yang emas adalah level iman, tetapi Ghost berwarna emas jarang muncul." Dalam pertempuran panjang antara Night Watcher dan Ghost berwarna emas hanya muncul sekali, tetapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan pria tua itu mencoba yang terbaik untuk membunuhnya, tetapi pria tua itu telah berubah menjadi seperti sekarang, seumur hidupnya hanya mampu menggunakan belati saja. Setelah mendengar perkataan itu, raut wajah Raisa sedikit berubah. Dia berkata dengan kaget, "Saat mendengar perkataanmu barusan, apakah berwarna emas itu ada saat ini? Apakah itu berarti mungkin sulit kali ini?" Damar mengangguk dan berkata, "Itu benar. Kami tidak menyangka akan ada emas kali ini, jadi aku harus memotongnya dengan belati ini untuk orang tua itu." "Apakah kamu akan berhadapan dengan benda emas itu?" ujar Raisa tercengang. Di sebelahnya, Hugo Wong berkata dengan terkekeh, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah lelaki tua itu. Kamu tidak bisa berurusan dengan Ghost emas sekarang." Kemudian dia memberi isyarat kepada sopir, kemudian sopir itu pun menghentikan mobil. Mereka semua melihat keluar jendela. Pertempuran itu sangat sengit.
Senjata di tangan Ghost biru itu diayunkan. Ketika senjata diayunkan, tanah penuh dengan pasir dan batu yang berterbangan. Sebagian besar dari mereka adalah Night Watcher tingkat menengah yang masih belum mampu menahan diri. Beberapa orang dari mereka terluka parah dan muntah darah. Sedangkan yang lainnya membentuk formasi serangan gabungan, dengan serangan utama dari tingkat tinggi. "Bantu mereka," ujar Damar sambil mengerutkan dahinya. Dewan mengangguk, lalu dia tiba-tiba bangkit mengeluarkan senapan snipernya dan membidik ke depan. Lalu dia melepas pelatutnya. Peluru melesat keluar. Peluru khusus itu langsung menembus leher Ghost itu. Tubuh Ghost itu seketika terpaku dan kemudian tubuh besar itu runtuh seketika. "Boleh juga," ujar Hugo Wong memandang Dewan sambil tersenyum. Metode penembakan ini ternyata bagus juga. Anggota tim 11.762 saat ini memiliki kemampuan untuk melawan Ghost biru sendirian. "Nyalakan mobilnya," ujar Hugo Wong kepada sopir. "Apakah kamu tidak turun dan menyapa?" ujar Chris sambil tersenyum. "Orang-orang ini pasti sangat senang melihat kita kembali. Jangan buang-buang waktu," ujar Hugo Wong dengan nada yang tergesa-gesa. "Kesulitan kali ini, aku khawatir akan menjadi lebih besar." Mobil itu mulai melaju lagi. Mereka berjalan melewati gurun pasir. Tak lama kemudian, mereka sampai di beberapa pemukiman. Tidak ada perkotaan di kota BJ, dan mereka tidak tinggal bersama Night Watcher. Mereka semua hidup terpisah. Beberapa tim akan ditempatkan pada interval, karena tidak ada yang tahu kapan Ghost akan datang. Jika Ghost mendekati tim, orang-orang dari tim terdekat akan segera menyerang. Tentu saja, bila tidak ada maka tidak perlu melakukan apapun. Bahkan, Night Watcher mungkin relatif menganggur di sini, sehingga dapat ditugaskan untuk melakukan beberapa tugas lain. Pada saat yang sama, di belakang, orang-orang dari kelompok kecil itu menarik napas panjang. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya. Kelihatannya sangat berpengalaman. Dia berteriak keras, "Kirim yang terluka ke titik medis terdekat," dan yang lain membersihkan medan perang. Senjata Night Watcher dan bahan pakaiannya diambil dari material Ghost ini. "Kapten, apa yang terjadi? Ghost ini, kenapa tidak meledak?" ujar seorang petarung muda dengan ketakutan di wajahnya. Dia adalah Night Watcher yang baru saja bergabung dengan medan perang. Dia belum melakukan banyak misi. Dalam pertempuran Ghost, ketika mereka menemukan diri mereka tidak dapat melawan atau sekarat, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri dan mencoba membuat lebih banyak masalah bagi Night Watcher. "Dia dibunuh sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri," ujar Kapten sambil menghela napasnya. "Mati ditembak, ditembak," ujar anggota tim kecil itu keheranan. Kapten menyeringai lagi, menunjuk ke Bas di kejauhan dan berkata, "Apakah Anda pernah mendengar tentang tim 11.762? Maksudmu God of Sniper, Night Watcher nomor 12. Apakah dia ada di bas itu?" tanya anggota tim kecil itu dengan penuh semangat. "Sialan, apakah yang sedang kamu lakukan? Cepat bersihkan medan perang," ujar Kapten sambil menendangnya. Anggota tim kecil menggumamkan beberapa kata dan berlari. Sementara Kapten itu melihat Bas di kejauhan dan bergumam, "Tembakan dari God of Sniper." Tidak tahu berapa banyak orang yang datang dari tim 11.762. Dulu Damar sering datang ke tempat ini. Ini adalah terminal bagi Night Watcher. Utamanya bertanggung jawab atas titik-titik yang berhubungan di banyak wilayah. Ini juga merupakan stasiun medis terdekat. "Iman tidak ada di markas?" tanya Chris dengan heran. "Tidak ada. Damar bertarung dengan Iman, dan Iman juga bertarung dengan yang lainnya di tempat lain," ujar Hugo Wong sambil tersenyum. Melihat senyumnya, Chris dengan cepat berkata, "Pak Wong, jangan tersenyum padaku seperti itu. Aku selalu berpikir kalau kamu sedang menilaiku, membuatku sedikit takut." Senyuman Hugo Wong,
Dia bahkan tidak memiliki tenaga Qi, tetapi itu tidak menghalangi karismanya yang bisa membuat banyak orang takut padanya. Damar mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo kita pergi." Mereka turun dari mobil, sekelompok orang lainnya berjalan turun, dan kemudian berjalan ke sebuah gedung. Di gedung ini, banyak orang yang berlalu lalang. Mereka semua memakai pakaian biasa, bukan pakaian Night Watcher. Pembagian kerja Night Watcher di kota BJ juga cukup jelas. Misalnya, anggota tim kecil seperti Damar adalah anggota petarung dan umumnya tidak berada di terminal atau markas. Sebagian besar orang yang tinggal di terminal adalah tenaga medis, pengumpul informasi, orang yang cedera, dan sebagainya. Ketika mereka melihat kemunculan Damar dan yang lainnya, banyak orang yang dibuat terkejut olehnya. Tetapi karena Hugo Wong bersama mereka, tidak ada yang berani menghampiri untuk menyapa. Mereka berjalan menuju ke lantai 6 dan memasuki sebuah kantor. Baru saja masuk ke dalam kantor itu, Damar menemukan sudah ada beberapa orang di ruangan. Damar hampir mengenali semua orang-orang itu. Iman sedang duduk di kursi pemimpin meja konferensi. Ketika dia melihat Damar, dia lalu mendengus. Di sebelahnya, Night Watcher dengan peringkat teratas. Sedangkan pandangan Damar pada seorang wanita yang berada di seberang guntur, dan arah pandangan matanya sedikit bergerak saat itu. Bersambung.